Halo Sobat Corong ID. Kita sebagai pengamat militer, pastinya telah mengamati perkembangan Laut China Selatan yang terus bergejolak dalam beberapa waktu terakhir. Indonesia yang sebenarnya tidak masuk dalam pusaran konflik, terpaksa juga harus ikut terseret dalam pusaran konflik perebutan wilayah di kawasan Laut China Selatan. Bahkan, langkah Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto menjadi sorotan atas kolaborasi yang apik dari keduanya untuk menjaga nama dan wilayah Indonesia agar tidak tercemari asing. Pasalnya, baru-baru ini saja, Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk menggelontorkan dana belasan triliun untuk mengembangkan pertahanan negara ini, terutama di kawasan perbatasan yang berada di wilayah Laut Natuna Utara. Kini, Presiden Jokowi agaknya mulai bosan dengan konflik ini, rasanya begitu melelahkan baginya. Maka dari itu, beliau memberi isyarat bahwa pertahanan Indonesia kini sudah cukup kuat untuk menangkal ancaman dari musuh dibanding tahun lalu. Hal itu diungkapkan dari Presiden Jokowi, salah satunya mengenai peluncur roket milik TNI Angkatan Darat dan kapal perang baru milik TNI Angkatan Laut. Sahabat sekalian, memang untuk sebelumnya, pemerintahan Jokowi mengakui bahwa China memang lebih unggul dari Indonesia dalam segi kekuatan militer dan jumlah SDM. Karenanya, Indonesia enggan melakukan konfrontasi militer. Jadi, mungkin bisa dikatakan jika keunggulan China dibanding Indonesia, bisa dijadikan acuan untuk Indonesia ke arah yang lebih baik, termasuk dalam sistem pertahanannya. Sahabat sekalian, isyarat dari beliau bermula saat dirinya menyempatkan melakukan peninjauan deretan alat utama sistem persenjataan milik TNI di sekitar Istana Merdeka pada bulan Oktober lalu. Di mana peninjauan ini bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-76 TNI. Seperti yang admin singgung tadi, peluncuran roket milik TNI AD ini adalah Astros 2 Mk6. Di mana alutsista ini merupakan peluncur roket multiple alias Multiple Launch Rocket System atau MLRS, jenis roket andalan yang dimiliki TNI AD sebagai senjata bantuan tembakan. Bahkan, pernah kok admin bahas di video admin sebelumnya, jika kalian ingin tahu lebih jauh silahkan mampir ke video kami sebelumnya ya bos. Dikutip dari laman tniad.mil.id. Roket buatan Avibras Aerospatial Brazil ini mempunyai nama Area Saturation Rocket System atau Astros, yang diproduksi pertama kali pada 1983 dan terus dikembangkan sampai sekarang. Dalam pengoperasiannya, Astros 2 Mk6 ini beroperasi dengan kendaraan truk 6x6, yang dapat melaju hingga 110 km per jam, dan mempunyai jarak jelajah hingga 600 km. Dengan kata lain, Astros 2 Mk6 memiliki mobilitas tinggi bos. Nah, selain dapat bergerak sendiri, karena juga dapat diangkut dengan pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara. Dengan kecanggihan yang dimiliki, alutsista ini diketahui mampu menghancurkan kendaraan lapis baja atau tank jenis apapun. Artinya, ini sangat worth it untuk kita miliki kan? Sementara itu, kabar gembira mengenai perkembangan pertahanan militer Indonesia, juga baru-baru ini dibeberkan oleh Menhan Prabowo Subianto, atas serah terima 2 kapal perang bersama TNI Angkatan Lautnya. Maka, dalam hal ini 2 kapal perang besar ini akan menjadi tambahan armada laut TNI Angkatan Laut, untuk mempertahankan daerah terluar Indonesia. Nah, kapal-kapal perang tersebut berjenis angkutan tank AT-8 dan AT-9 TNI Angkatan Laut. Lebih membanggakan lagi, 2 kapal perang tersebut diproduksi oleh pelaku industri pertahanan dalam negeri, yakni PT Bandar Abadi, yang langsung diserahkan Menhan kepada Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. 2 kapal yang diberi nama KRI Teluk Weda 526 dan KRI Teluk Wondama 527, bisa dikatakan kehadirannya merupakan satu upaya pemerintah dalam memenuhi target minimum essential force atau MEF 3 sampai tahun 2024 mendatang. Langkah ini turut memperkuat industri pertahanan dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Bukan hanya memperkuat, karena pemerintah juga tengah mengupayakan untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Nah, jadi bagaimana menurutmu terkait hal ini? Semoga saja untuk kedepannya, industri pertahanan dalam negeri makin inovatif lagi dalam menciptakan alutsista canggih untuk sistem pertahanan Indonesia, jadi ya kita doakan saja bos. Oke, cukup sekian dari admin, tulis komentar kalian di bawah, dan terima kasih.